membangun mesbah Tuhan. My team is building God's altar. Ya. Saudara, ini menjadi satu Tuhan taruh dalam hati saya beberapa minggu yang lalu. This is what God put in my heart few days ago. Yang mempersiapkan secara pribadi dan kita semuanya membangun mesbah Tuhan. Let's prepare our personal life to build altar for God. Ya, kita mau belajar bersama di dalam Kejadian. Silakan firman Tuhan. We want to learn together in the Word of God from Genesis, from the book of Genesis. Oke. Saya akan membaca dalam bahasa Indonesia, nanti Pastor Iva akan mencoba membacanya dalam bahasa Inggris. I will read in Indonesia and then Pastor Iva will read in English. Ketika itu Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke gunung di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah baratnya dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. In English. Genesis 12:7-8. The Lord appeared to Abram and said, "To your offspring I will give this land." So he built an altar there to the Lord, who had appeared to him. From there he went on toward the hills east of Bethel and pitched his tent, with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Ya, saudara, kalau kita merhatikan di ayat yang pertama, Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk pergi dari tempat dia berada. Dia harus menuju tempat yang kondisinya tidak menentu, tidak penuh dengan ketidakpastian. We see in verse 1, the Lord asked Abraham to go from his city. So we see that Abraham having a uncertain situation. Saudara, kondisi yang tidak jelas, kondisi yang tidak pasti. His condition is not sure. It is not certain. Dan itu yang harus dihadapi oleh seorang Abraham bersama keluarganya dan keluarga besarnya. And this is what Abraham and the whole family were facing. Saudara, ini sama dengan kita memasuki tahun 2021. This is similar with our situation when we are entering year 2021. Di mana tahun 2020 kita menemukan banyak ketidakpastian, hal-hal yang tidak kita duga terjadi. During the previous year 2020, we found that so many things are uncertain. Dan kita bingung lagi tahun 2021 ini bagaimana Tuhan? And in this new year 2021, we are facing confusion. How this year gonna be? Dan kondisi kemungkinan akan lebih buruk lagi. Probably the situation will be worsened. Saudara, ini yang juga dihadapi oleh Abraham keluar dari zona nyaman. And this is the situation which Abraham were facing. He has to go out from his comfort zone. Dan itu yang perlu kita pelajari, sikap seorang respon pada waktu dia mengikuti perintah Tuhan. Apa yang dilakukan? Di ayat 7-8 ini penting sekali. And this is what we can see from Abraham's life, how he is facing the uncertain situation. Yaitu dia membangun mesbah. He built an altar. Dia membangun mesbah. He built an altar. Saudara, ini satu hal yang penting sekali yang menjadi modal kita memasuki tahun 2001 yang tidak penuh dengan kondisi yang jelas, tetapi penuh dengan kepastian. This is very important for us, which is in our situation right now. We are facing the uncertainties, so we need to build an altar. Maka kita perlu membangun mesbah. We need to build an altar. Nah, poin yang pertama. The first point is, membangun mesbah adalah mengandalkan Tuhan. building altar is dependency on God. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Dia membangun mesbahnya adalah berarti dia mulai mengandalkan Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. This is what Abraham was doing. He built an altar, he want to dependence on God. Artinya bukan dengan kekuatan kita lagi.
we don't want to use our own strength, Tetapi benar-benar datang kepada Tuhan, Tuhan, aku hanya mengandalkan-Mu Tuhan. but we want to come to the Lord and say to Him, Lord, we want to depend on you. Saudara, mari hari ini, pada waktu kita memasuki tahun 2001, di awal hari yang pertama ini, sebuah ketetapan hati, mari bangun mesbah. So today, when we are beginning this year, we want to have a committed heart. We want to build an altar for the Lord, Yang artinya, Tuhan, aku mengandalkan-Mu Tuhan. which means we want to depend on God, Bukan dengan kemampuanku, kehebatanku, kekayaanku Tuhan. not by our own strength, not by our own richness. Karena kalau kita melihat tahun 2020 semuanya betul-betul tidak ada artinya. Because when we see the past year, everything is not become nothing. Saudara, saya banyak teman, mereka kehilangan akan pekerjaan, kehilangan rumahnya, kehilangan benda-bendanya, bahkan kehilangan orang yang dicintai. Many of my friends was losing their treasure and also losing their loved one. Saudara, ini kondisi di mana kita benar-benar hanya berharap mengandalkan Tuhan. In this condition, we really need to depend on God. Saudara, biarlah siapkan hati kita memasuki tahun 2021 ini bukan menjadi takut atau menjadi mundur, menjadi lemah, tetapi membuat hati kita semakin melekat kepada Tuhan. Let's enter this year 2021 not with a trembling heart, but we want to be have courage to trust in the Lord. Saudara, mari siapkan hati kita, hati yang benar-benar mendekat kepada Tuhan sebagai modal kita untuk melangkah, untuk mengalami pertolongan Tuhan dan kemenangan di dalam situasi yang sulit ini. Let's depend on God to have victory, to overcome all the difficult things that may come in this year. Saudara, poin yang pertama ini kita mau merenungkan, mari hanya satu cara, hanya andalkan Tuhan saja. So the first point is only one way, that is to depend on God. Poin yang kedua, The second point is, saudara, saya diingatkan dengan sebuah Kejadian 13 ayat 18. in the book of Genesis 13, Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetapkan di dekat pohon-pohon tarbatin di Mamere dekat Hebron, lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. in Genesis 13:18, so Abraham went to live near the great trees of Mamre at Hebron, where he pitched his tent. There he built an altar to the Lord. Saudara, cerita ini menceritakan bagaimana Abraham ini setelah mengalami kondisi berkat yang melimpah dan dia ada mengatur dengan Lot. This story is about Abraham. He lived in a good life, but he is together with Lot, and then he need to arrange how to manage it together with that is well for everyone. Lalu Abraham memanggil Lot dan mulai mengatur bagaimana cara yang terbaik. So Abraham called Lot, and then he arranged with Lot, his nephew, how to arrange it Supaya jangan ada perselisihan. so that there is no quarrel between them. Lalu Abraham berkata, silakan kau memilih lebih dulu. And then Abraham asked Lot to choose whatever he liked first. Saudara, Lot memilih lebih dulu. And then Lot choose first. Dan Lot melihat sesuatu yang bagus. And Lot saw that is beautiful in front of his eyes, Menurut pandangan mata. according to his eyes. Dan dia memilih lembah yang hijau yang berada di dekat Sodom Gomora itu. So Lot choose the green canyon in front of his eyes. Dan saudara, itu sudah diambil oleh Lot. So the beautiful one is taken by Lot. Dan Abraham yang tersisa. And Abraham only have what is left for him. Contoh kalau saya sedang membayangkan, ini cerita saja. Just an illustration, I'm just imagine. Ya, saudara, misalnya hadiah pertama adalah handphone. For example, the first prize is handphone. Handphone, saudara. Dan hadiah kedua adalah tisu. And the second prize is tissue. Saudara, orang yang pertama, kamu pilih dulu. And then when the first person is asked to choose Dia adalah handphone dan tisu, dia pasti pilih handphone. between handphone and tissue,
he must choose the handphone Karena handphone yang terbaik, yang bagus. because the handphone is the best. Dan yang tersisanya tisu. And what is left is only tissue. Saudara, Abraham mendapatkan yang kurang baik. So, brother and sister, Abraham only have what is left for him, which is not the best one. Karena yang terbaik sudah diambil dan sudah dilihat lebih dulu dan dipilih oleh Lot. Because the best one is already taken by Lot. Dan apa sikap daripada Abraham yang luar biasa di ayat ke-18 ini? And what is the extraordinary attitude that Abraham showed to us? Dia membangun mezbah. He built an altar. Saudara, dalam mezbah itu dia menyerahkan. Ke poin yang ketiga ini kita menemukan sesuatu yang boleh kita belajar bersama-sama. We see that the third point, Membangun mezbah adalah berserah kepada Tuhan. Abraham built an altar. Building an altar is mean surrender to God. Saudara, hari ini mungkin kau sudah mengalami sisa-sisa yang ada dalam kehidupanmu. Perhaps today you are only facing what is left over to you. Yang dimana tahun 2002 yang terbaik sudah terhilang. Maybe in the last year, 2020, the best thing are gone. Saudara, yang tersisa ini boleh kita mau belajar dari seorang Abraham di mana dia membangun mezbah, diserahkannya kepada Tuhan. But we want to learn from Abraham that through whatever left for him, he want to surrender it to God. Dan Tuhan yang berkarya. And let God work on it. Saudara, hari ini So today, apa yang kau punya, whatever you have yang mungkin tinggal sedikit, that maybe only left you, mungkin kau merasa sudah hampir putus asa, tidak ada dayamu untuk masuk tahun 2001 ini, tidak punya modal lagi, tidak punya kekuatan lagi, semua sudah hilang. perhaps you feel lost because you are losing most of the good things that you have. Tapi mari kita mau datang kepada Tuhan, kita membangun mezbah kita mau berserah kepada Tuhan. But we want to come to the Lord. We want to surrender on Him by building the altar for God. Saudara, mari hari ini kita mau belajar, saudara. Today we want to learn Dengan apa yang ada yang kamu punya, yang kau sedang tersisa ini. whatever is left over for you, Kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. we want to commit it to the Lord Dan Tuhan yang akan berajar. and let God take over on it Dengan cara Tuhan yang ajaib. with His wonderful way Yang melampaui apa yang kita pikirkan. that is above our imagination. Tugas kita hanya membangun hubungan kita lebih dekat lagi pada Tuhan. Our duty is to build a closer relationship to God. Biarlah di tahun 2021 ini, Let this year, 2020-21, pandangan mata kita melihat penuh dengan ketidakpastian. though our eyes may see that many things are unsure, Membangun mezbah untuk mengandalkan Tuhan. but we want to build altar to depends on God. Dan mungkin kau merasa semua sudah habis, sudah berkurang, sudah tersisa, dan sisa itu cuma sedikit sekali. And maybe the best thing are gone already, and we only left few for us. Mari membangun mezbah untuk berserah kepada Tuhan. Let's build altar to surrender to God. Dan kalau kita akan melihat karya Tuhan yang besar. And we will see the marvelous work of God among us, Yang membela kita semuanya. who give defense on us. Dan firman Tuhan mencatat bahwa bagaimana Abraham memperoleh kekayaan yang begitu luar biasa. And the Bible said that Abraham have very rich, become very rich. Saudara, ada dua hal yang kita mau belajar hari ini. There are two things we want to learn today. Membangun mezbah adalah mengandalkan Tuhan. Building an altar is dependency on God. Membangun mezbah adalah berserah kepada Tuhan. Building an altar is surrender to God. Dan kita akan melihat kekuatan, kemenangan. And we will see the strength from the Lord, the victory from the Lord. Dan
keberanian and the courage from God untuk modal kita masuk di tahun 2001 ini. as our power to enter this year 2021 untuk mendapatkan kemenangan bersama Tuhan. to receive victory from the Lord.